Rizky akan melanjutkan presentasi dari bab 6. Bab 6. Mengidentifikasi kebutuhan dan menulis tujuan instruksional. Model desain instruksional yang digunakan dalam buku ini, bila diperhatikan model desain instruksional MPI yang digunakan dalam buku ini mengandung tahapan dan langkah-langkah atau prosedur dalam penyusunan suatu sistem instruksional atau mengembangkan produk instruksional. Tahap pertama, mengidentifikasi kebutuhan instruksional dan menulis tujuan instruksional umum. Tahap kedua adalah menulis tujuan instruksional khusus, menyusun alat penilaian hasil belajar. Tahap ketiga adalah menyusun desain dan melaksanakan evaluasi formatif yang termasuk dalamnya kegiatan merevisi bahan instruksional. Mengidentifikasi kebutuhan instruksional. Bila Anda mengajak peserta didik atau bawahan Anda, pertanyaan yang pertama harus diajukan pada diri sendiri adalah apakah kegiatan instruksional itu memecahkan masalah? Selanjutnya, menulis tujuan instruksional umum. Dari kegiatan mengidentifikasi kebutuhan instruksional, diperoleh jawaban bahwa penyelesaian masalah kesenjangan antara keadaan saat ini dengan yang diharapkan adalah penyelenggaraan kegiatan instruksional. Tujuannya adalah tercapainya kompetensi yang tidak pernah dipelajari atau belum dilakukan dengan baik oleh peserta didik. Polemik tentang perlunya tujuan instruksional dan kegiatan instruksional. Sejak awal tahun 2019 selama satu dekade lamanya polemik yang cukup tajam tentang perlu tidaknya rumusnya tujuan instruksional muncul dan menjadi bahan diskusi di kalangan ahli dan praktisi pendidikan. Kalangan pertama merasa bahwa praktisi pendidikannya yang ditandai adalah keharusan membuat rumusan tujuan instruksional telah menyebabkan pendidikan serikat kehilangan kebebasan untuk berkreasi dalam mengelola kegiatan pendidikan. Taksonomi tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu dapat dikonsumsi menjadi 3 kawasan, yaitu kawasan kognitif, efektif, dan psikomotorik. Tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, dan kompetensi. Sebenarnya pendidikan berbasis kompetensi, kurikulum berbasis kompetensi, dan kegiatan instruksional berbasis kompetensi bukanlah pendekatan yang sama sekali baru karena orientasinya tetap pada yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sebagai hasil proses pendidikan. Bab 7 melakukan analisis instruksional. Konsep analisis instruksional adalah proses menjabarkan kompetensi umum menjadi subkompetensi, kompetensi dasar, atau kompetensi khusus yang disusun secara logis dan sistematik. 4 macam struktur kompetensi, yaitu struktur hierarkis, struktur prosedural, struktur pengelompokan, dan struktur kombinasi. Langkah-langkah praktis melakukan analisis instruksional, yaitu menulis kompetensi umum, menulis setiap subkompetensi yang menurut Anda menjadi bagian dari kompetensi umum, menyusun subkompetensi tersebut ke dalam urutan yang logis, menambah subkompetensi tersebut atau mengurangi jika perlu, menulis setiap subkompetensi dalam kertas ukuran 3,5 cm, menyusun kartu tersebut di atas meja dengan menambahkan dalam struktur hierarkis prosedural menurut kedudukan. Bab 8 perilaku awal peserta didik. Perilaku awal peserta didik ini ditetapkan oleh lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan. Ada 3 macam sumber yang dapat memberikan informasi kepada pendesain instruksional, yaitu peserta didik, orang yang mengetahui kemampuan peserta didik, pengelola program pendidikan yang bisa mengajarkan mata pelajaran tersebut. Karakteristik awal peserta didik. Karakteristik awal adalah ciri peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran. Karakter peserta didik berikut ini perlu dipertimbangkan dalam proses desain instruksional, yaitu latar belakang pendidikan, motivasi belajar, akses terhadap sumber belajar yang relevan, kebiasaan belajar mandiri, dan disiplin dalam mengatur waktu belajar. Bab 9. Perilaku awal peserta didik. Konsep TIK. TIK merupakan terjemahan dari spesifik instruksional objektif. Literatur asing menyebutnya pula sebagai objektif atau enabling objektif untuk membedakannya dari general instruksional objektif. Goal. Bagaimana merumuskan tujuan instruksional khusus? Dalam uraian di atas dikemukakan bahwa tujuan instruksional khusus TIK antara lain digunakan untuk menyusun tes. Karena itu, TIK mengandung unsur-unsur yang dapat memberikan petunjuk kepada penyusun tes agar ia dapat mengembangkan tes yang benar-benar dapat mengukur perilaku yang terdapat di dalamnya. Unsur itu adalah ABCD yang berasal dari 4 kata, yaitu A. Audience, B. Behavior, C. Condition, D.